perjalanannya? Lumayan macet, makanya gue tuh ngeliat jadinya. Iya, Aman. Kalau diingat-ingat, kita kapan ya terakhir ketemu? Kayaknya udah lama banget ya. semester lalu gak sih? Iya, gimana nih kabar lu? Alhamdulillah sih kalau gue baik banget. Cuma itu gue udah habis putus sama pacar gue. Ya ampun. Semangat ya. Nggak apa-apa. Cuma gue merasa kayak jadinya tuh pola hidup gue kayak agak gimana gitu semenjak gue putus itu jadinya. Gitu ya. Kalau lu gimana? Alhamdulillah sih, lumayan hari ini ya. Gak begitu sibuk sih, tapi untungnya kita masih bisa ketemu ya hari ini. Untungnya. Alhamdulillah banget sih. Kira-kira apa nih yang mau kita diskusiin hari ini? Tugas ya sih? Iya ya. Kira-kira agendanya itu mungkin apa? Minggu depan. Tadi lu kesini naik apa? Naik motor. Sendiri aja. Untung aja gak hujan lah ya. Alhamdulillahnya sih. Lu mau thank you banget ya, lu udah mau datang ke sini karena kan ini tugasnya udah mepet deadline banget. Sorry juga karena gua udah beberapa hari ini sibuk gitu. Ya mungkin kita bisa diawali dengan ngobrol-ngobrol santai dulu kali ya, karena kita udah lama ketemu ya. Iya juga. Gue takutnya lu udah lupa sama gue nggak? Enggak dong, gimana nih? Udah ya? Nyaman belum? Gue udah kok, ini udah nyaman. Gimana? Tadi katanya kan habis putus. Kok jadi nggak sehat gitu pola hidupnya, kenapa? Gimana ya, gue ngerasa kayak gampang capek aja gitu loh belakangan ini tuh. Terus gampang letih juga, sama letih sama lesu juga. Soalnya temen-temen ini juga cuma ngomong kalau gue tuh kelihatan kayak kok lu lemes banget sih Nes gitu. Padahal aktivitas gue ya kayak gue biasa dulu gitu loh, kalau lu masih ingat. Iya. Tapi boleh cerita lebih lanjut nggak sih? Karena kan kita udah hampir 1 semester ini tuh nggak ketemu ya, karena selesai banget. Kalau gue nih semester ini sibuk dan juga semester ini kita kayaknya baru satu kelompok lagi ya. Iya, akhirnya. Ceritain dong gimana nih? Jadi gue ngerasa capeknya tuh lebih ke kayak sering ngantuk lebih tepatnya. Kalau misalnya gue lagi kelas, gue ngantuk kayak sumpah kayak ngantuknya tuh ngantuk banget gitu loh, nggak bisa ngedenger ceramah dikit penjelasan dari dosen tuh gue pasti bakal langsung ngantuk. Terus badan gue tuh kerasa berat banget, apalagi kalau udah 2 mata kuliah dalam 1 hari. Terus ya gue hampir nggak semangat setiap harinya, tapi jujur gue nggak paham gitu loh kayak kenapa sih gue awalnya tuh bisa kayak gini. Ya untuk saat ini sih mungkin gue ngedengerin lu dengan sangat apresiasi lah ya, karena selama ini kan gue tahu hidup gue tuh juga nggak begitu mudah gitu. Tapi ya gue pernah sih rasanya hidup juga nggak nyaman, terus gitu merasa capek setiap hari. Iya, coba deh kalau misalnya bayangin gitu ya, kondisi ideal yang mau lu lakuin di masa depan ini apa sih? Kondisi ideal, gue pengennya tuh gue lebih berenergi lagi. Gue pengen jadi orang yang energi lu selalu ada. Gue pengen jadi orang yang ceria gitu. Gue pengen bisa ngejalanin hari tuh gak lemes-lemes terus kayak gini. Ya sebenarnya tujuan itu udah bagus banget, karena ya jadi lu lebih pikiran tuh, jadi pikiran tuh lebih terbuka lagi gitu. Tapi kalau misalnya lu mau apa yang lu lakuin tadi terrealisasikan, kira-kira lu ada target gak atau mau berapa bulan gitu ngerasain perubahannya? Mungkin 1 sampai 2 bulan ke depan. Iya. Oke, berarti sekarang tujuan lu itu buat nerapin pola hidup sehat ya? Iya, benar banget. Tapi sih itu sih kedengarannya sih mungkin bisa kita capai lah ya, karena waktunya cuma 1 sampai 2 bulan, kita coba dulu. Tapi penting nggak sih goal ini buat lu? Menurut gue penting banget, jujur, karena gue itu ngerasa capek, tau gak sih? Kayak gue tuh ngerasa capek gitu loh. Ya apalagi kan sekarang kita udah semester tua ya, jadi ya mungkin capek itu sebenarnya hal yang wajar, tapi kan jangan sampai pola hidup kita ini tuh jadi berantakan karena ada satu hal yang bikin lo ini jadi
makin berat gitu. Bener banget sih. Tapi biasanya tuh sehari-hari tuh lu makan apaan sih? Kok bisa sampai pola hidup lu nggak sehat gitu? Jujur sih ya, gue tuh hampir tiap hari makan mie instan, sebenarnya makan Indomie lebih tepatnya. Soalnya kalau misalnya gue di kosan gue ngirit gitu ya, ya udah gue nyari jalan pintas aja pakai Indomie kayak gitu. Terus kadang gue kalau nyemil ya nggak jauh-jauh dari ciki-cikian kayak Lay's, Citato gitu-gitu. Terus kalau misalnya minum minuman manis lumayan lah ya, kalau misalnya gue lagi ada duitnya gitu gue beli cepan dan segala macam gitu sih. Tapi tuh dilakuin tiap hari? Hampir tiap hari ya. Itu li tiap hari gitu? Iya, yang Indominya itu jujur hampir tiap hari. Soalnya yes, terus juga murah dan ya hampir udah kayak jadi kebiasaan aja sih jujur akhir-akhir ini. Ya tapi lu jadi lebih tahu lah ya apa yang jadi kesalahan lu, karena kan udah tadi makan instan tiap hari lagi, terus makan makanan manis tiap hari lagi, hampir setiap hari, terus cicik-cikin itu emang beneran nggak sehat sih. Tapi kalau misalnya kita hubungkan dengan rasa capek yang lu rasain, ada nggak sih hubungannya menurut lu? Kayaknya sih ada ya, mungkin itu emang ada penyebab saling sebab akibat ya. Sebenarnya jujur gue sering dengar soal ini. Kalau misalnya tuh mereka emang ada sebab akibatnya gitu, tapi gue nggak pernah beneran mikir itu beneran ada gitu loh, beneran kayak mereka sebab akibat. Jadi gue nggak mikir gitu. Mungkin pada saat itu lu nggak bisa sejauh itu ya, untuk saat ini mungkin efeknya itu terlalu berasa karena lu capeknya itu. Ya bagus sih lu jadi lebih aware sama diri sendiri, jadi lebih paham gitu. Mungkin kalau misalnya kita bisa diskusi bareng gitu ya, apa sih yang mau lo lakuin biar lo tetap hidup sehat gitu untuk saat ini? Bebas sih apa aja? Mungkin ngurangin mie instan kali ya, gue ngurangin Indominya meskipun itu praktis banget ya. Atau mungkin gue coba kali ya sekali masak sendiri gitu. Tapi gue nggak bisa masak sebenarnya. Sebenarnya sih opsi yang tadi lu bilang tuh sebenarnya udah oke. Cuman kalau misalnya lu gak bisa masak ataupun apa, sekarang kan udah ada orang yang jualan dia makan sehat, terus real food, apalagi itu mungkin lebih baik, itu mungkin opsi lain juga. Kayak apa ya, kayak warteg mungkin ya. Iya betul, itu kan juga sehat ya kalau misalnya mungkin sayur-sayuran gitu. Oke, mungkin juga gue ganti cemilan kali ya. Ganti cemilannya dulu, kalau misalnya dia lapar ngemil, kira-kira kalau gue ganti jadi buah mungkin ya, buah atau misalnya kacang-kacangan gitu daripada ciki-ciki terus. Itu bisa sih, apalagi kalau kayak buah pisang, buah itu kan pastinya berenergi gitu, itu bisa bikin lo semangat lagi sih nanti. Oke. Gue coba ngurangin minuman manis juga kali ya, jadi gue ganti ke minum air putih. Itu juga boleh. Putih yang sebanyak mungkin. Kalau 3 opsi tadi yang lo sebutin, dari mulai ngurangin makanan manis, terus ganti cemilan, terus mengurangi makan mie instan, dan juga lu ada usaha mau atau ada kemauan buat masak, itu sebenarnya udah bagus sih. Tapi ada nggak sih yang paling mudah lu lakuin gitu daripada dari 3 opsi itu ya? Kayaknya gue bakal ganti cemilan deh. Mulai dari ganti cemilan dulu, soalnya menurut gue itu yang paling bisa gue kontrol daripada yang kedua tadi. Oke. Sekarang jadi kita udah tahu ya apa yang mau lu lakuin duluan. Kira-kira mau komitmen berapa lama nih? Komitmen ya bisa, tapi mungkin gue mulainya dari siapin buah-buahan dan kacang-kacangan dulu kali ya di rumah supaya ada stoknya, baru gue bener-bener yakin untuk komit. Oke. Mungkin setelah lu udah stok buah-buahan dan juga makan makanan sehat gitu, lu bisa mulai untuk hidup sehat tuh berapa lama kira-kira? Berapa lama ya? jedanya aja mungkin
minggu depan udah siap atau minggu depannya lagi? Mungkin 2 minggu ke depan. Boleh. Karena lu juga perlu waktu ya sebagai anak kos ya, Iya. pastinya lu sangat mengerti gitu. Boleh kalau stopnya misalnya. dulu. Oke. Sebenarnya sih itu udah bagus ya. Tapi seberapa yakin kalau misalnya ide lu itu bakal berhasil? Gue yakin kalau misalnya gue bener-bener udah action gitu untuk kayak mulai beli stoknya. Gue sih merasanya kalau udah ada di depan mata gue bisa sih harusnya mulai untuk ngelakuin. Kalau dari rating 1 sampai 10 berapa? 7. Ya mungkin nanti dari 7 itu bisa naik, jadi ya bisa maksimal lah ya kalau juga. Nah kalau misalnya belanja buah-buahan dan juga kacang-kacangan di minggu ini misalnya, terus biar lu tuh kalau misalnya pengen ngemil tuh lebih udah ada pilihannya, terus udah ada makanan yang ibaratnya bisa lu makan pada saat ini gitu. Seharusnya sih gitu ya, tapi gue menganggapnya sebagai anak kos pastinya nggak mudah buat makan makanan yang sehat gitu. Tapi semoga aja lu nggak balik lagi ke ciki itu lagi dan juga makan makanan manis. Ya gue harus belanja dulu sih, harus belanja buahnya dulu, terus harus belanja kacang-kacangan dulu, biar kalau misalnya gue nanti pengen ngemil lagi, gue bisa punya pilihan yang lebih oke dibanding ciki-ciki itu. Ya bagus sih, lu udah punya rencana buat kedepannya mau gimana juga bagus. Terus action atau plan yang udah lu mau lakuin tuh juga udah oke. Ya semoga aja lu bisa ganti cemilan-cemilan itu ya, jadi yang lebih sehat gitu. Karena kan kalau pola hidup ini gak sehat juga dampaknya ke diri sendiri ya. Banyak banget. Ya gue sih udah mau berterima kasih dulu sih sebelumnya karena lu udah mau terbuka gitu, udah mau cerita lagi. Gue sebenarnya kangen banget gitu lu cerita kayak gini, apalagi lu udah tahu gitu kalau misalnya apa yang ada, atau permasalahan apa yang ada dalam diri lu gitu. Jadi juga mau berterima kasih karena jadinya ada sharing dan gue juga dapat insight sih sejujurnya dari apa yang lo udah bilang tadi. Thank you ya. Ayo kita lanjut kerja kelompok. Ayo, oke. Ya.